Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Gachar di episode ke-33. Di episode sebelumnya diceritakan Hotaru dan Kloto yang terpaksa bekerja sama untuk melawan pasukan Hundred. Selain itu mereka juga dijebak di dunia labirin oleh Raja Kegelapan. Namun setelah itu satu persatu anggota Hundred mulai bermunculan. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah kejadian sebelumnya, Hotaru pun melaporkannya pada Minato. Namun Spanner sempat tak percaya karena ia yakin waktu itu mereka telah menutup rapat pintu kegelapan. Walau begitu, Minato tak yakin karena sebelumnya gelombang elektromagnetik terdeteksi di Ouroboros dan sejak itulah Cassis tak dapat lagi membuka gerbangnya. Dan orang yang dapat melakukan hal itu hanyalah Raja Kegelapan. Sementara di markasnya, Gigis atau Raja Kegelapan memerintahkan Atropos dan Kloto untuk mengambil alat yang diincar oleh para Hundred sebelumnya. Di sisi berbeda, anggota Hundred berencana membalas dendam rekan mereka yang sebelumnya telah dikalahkan Gacha dan Legend, yaitu Zangetsu. Di kedainya, Hotaru ditemui oleh Butler, namun sayangnya ternyata ingatan Hotaru tentangnya telah terhapus. Setelah itu Butler diantarkan ke akademi untuk menemui Minato dan yang lainnya. Di sana mereka sontak terkejut karena Butler memiliki wajah yang persis dengan Kajiki. Kedatangannya ke sana ternyata untuk memberitahukan rencana Hundred yang akan menjadi bencana bagi dunia itu. Di mana sebelumnya ternyata Hundred juga telah menginvasi banyak dunia. Di saat yang sama, Hopper One memberitahukan bahwa Hundred kembali beraksi di kota. Dan ternyata benar saja, di sana telah muncul Tasogare, Mimei, dan Sagetsu yang mengaku sedang mencari senjata super di dunia itu. Seketika itu juga mereka memanggil pasukannya untuk membuat kekacauan di sana. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang semuanya lantas bekerja sama melindungi warga dan menghadapi pasukan Hundred itu. Di tengah pertarungan, Kudo dan yang lainnya pun dibuat terkejut saat mengetahui bahwa ternyata mereka juga dapat berubah menjadi Kamen Rider Drakiva, Eternal, dan juga Glare. Walau begitu mereka pun tak ingin kalah dan lantas ikut Henshin. Saat Minato terdesak, Lachesis pun datang membantu atas perintah Kyoka. Setelah itu dia pun Henshin menjadi Valparan. Sementara di sisi lainnya, Spanner, Majade, dan Gacha dihajar habis-habisan oleh rider-rider jahat itu. Di tengah pertarungan, akhirnya Kajiki bertemu langsung dengan Butler yang sangat mirip dengannya. Di pertarungan sebelumnya, sayangnya Majade berhasil dipengaruhi oleh Glare sehingga ia ikut menghajar Kamen Rider Valparat. Untungnya Lachesis datang membantu. Sedangkan Hotaru yang hampir saja menjadi bahan bulan-bulanan kedua rider jahat itu akhirnya berhasil membalikan keadaan dengan super formnya. Sementara Spanner yang menyadari Kudo telah kehilangan kesadaran lantas tak segan mengajarnya. Hal itu ia lakukan karena Spanner yakin Kudo juga pasti memiliki pemikiran yang sama dengannya. Kloto yang sedari tadi menyaksikan pertarungan mereka pun terpancing untuk ikut bertarung. Dengan kekuatan baru yang diberikan Gigit sebelumnya, tanpa pandang bulu di sana Kloto menghajar semua orang yang ada di hadapannya. Namun berkat pukulannya juga Kudo terbebas dari pengaruh Glare. Di saat itu kedua Valparat tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi Glare secara bersamaan. Akan tetapi setelahnya mereka juga akhirnya dikalahkan oleh Kloto. Namun beruntungnya Kloto masih bisa mengendalikan diri sehingga ia tak menghabisi Lachesis. Di sisi berbeda ternyata Mimei belumlah tewas dan berhasil kabur. Namun di perjalanan ia bertemu dengan Kamen Rider Zen yang datang entah dari mana. Tanpa pikir panjang, Kamen Rider Zen lantas menggunakan kekuatan Kamen Rider Super One untuk menghabisi wanita itu hingga lenyap. Sementara di pertarungan sebelumnya, Hotaru juga sempat terdesak namun akhirnya berhasil membalikan keadaan. Ia akhirnya mengalahkan Eternal setelah ia mendapatkan semangat dari warga kota dan beradu serangan dengannya.
Saat ia akan melanjutkan pertarungan melawan Dark Kiva, tiba-tiba dari aurora curtain yang dibuka Saigetsu muncul Hou Kaguya. Ternyata sebelumnya Kaguya telah mengalahkan pasukan 100 yang dipanggil Saigetsu saat berada di aurora curtain itu. Seketika itu juga Kaguya Genshin ke wujud legend untuk menghadapi sisa pasukannya dengan berubah menjadi beberapa Kamen Rider Heisei seperti Kuga hingga Diken. Hal itu sontak membuat semua orang di sana terkagum-kagum. Saat Dark Kiva akan melancarkan serangan pamungkasnya untuk menghancurkan dunia, dengan mudah Kaguya mengagalkannya menggunakan Legend Kamen Rider-nya. Dengan alat itu juga Kaguya kemudian bertransformasi ke wujud Kamen Rider Legend dari Legend, lalu episode 33 pun selesai. Di preview episode selanjutnya diperlihatkan Kaguya yang akhirnya memiliki banyak penggemar di sekolah Hotaru. Selain itu dengan kekuatan barunya ia pun kembali berhadapan